Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Riza Imani NRP 54, kemudian teman saya Muhammad Firmansyah NRP 47 dan teman saya Muhammad Dwi Santoso NRP 50. Di sini kami akan menjelaskan untuk praktikum yang ke-11. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Saya Muhammad Dwi Santoso, izin lanjutkan. Multiplexer 221 dan yang satu ini data selektor. Inputnya 2, outputnya 1. Untuk memilih, kita ingin output sama dengan input, ini memilih dengan selektornya seperti ini. Selektor ini 0, yang ini 1. Jadi outputnya D1, ini sama dengan sini. D1 outputnya juga D1 outputnya. Mari kita coba. Kita play. Ini selektornya 1, D-nya 1, berarti outputnya mengikuti input. Kalau kita ubah, yang ini tidak berpengaruh. Untuk yang 41, 2 data selektor, ini juga sama. Input ini, outputnya kita ingin mengikuti yang mana. Inputnya sama seperti ini, sama juga seperti yang pertama tadi. Mari kita coba. Selektornya yang 0, berarti yang 2 ini, yang 0 S2 yang berubah mengikuti. Yang lain tidak berpengaruh. Seperti kayak yang tadi. Kalau kita ingin ada lagi, ini D1-nya, yang lain juga tidak berfungsi. Ya, seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Riza Imani akan melanjutkan untuk yang multiplexer 8-1 dengan 3 data selektor. Oke. Di sini kami memiliki 3 data selektor, kemudian inputnya ada 8 dan juga outputnya ada 1. Oke. Di sini output akan selalu mengikuti input yang ada melalui data selektor yang kita pilih. Semisal kita ingin outputnya itu sesuai dengan D2, dengan nilai D2, maka data selektor yang kita pilih itu harus posisinya 0, 1, 0. Langsung kita coba di Proteusnya, kita run. Oke, tadi itu 0, 1, 0, maka ini adalah D2. Oke, D2 berpengaruh, tapi untuk yang input yang lain tidak dapat mengubah outputnya. Jadi walaupun yang semuanya diubah, kalau D2 nya tidak diubah, maka ini tidak akan berubah. Jika D2 nya kita ubah, nah, akan berubah. Seperti itu. Jadi data selektor ini sangat penting untuk menentukan output ini, output yang kita pilih sesuai
mau sesuai dengan input yang mana. Oke, selanjutnya untuk demultiplexer kita lihat tabel terlebih dahulu. Untuk demultiplexer di sini inputnya selalu satu, jadi inputnya cuma satu, kemudian data selektornya menyesuaikan dengan outputnya. Contohnya di sini demultiplexer 1 to 2 dengan satu data selektor. Oke. Nah, terus outputnya ini akan yang kita inginkan output yang menyala itu yang mana, sesuai dengan kalau tadi multiplexer itu kan bagaimana outputnya itu sesuai dengan input yang kita inginkan. Nah, di sini itu demultiplexer itu bagaimana outputnya, output yang mana yang akan kita ubah menggunakan input. Contoh di sini kan ada S0 S1, kemudian I0 nya kan 01 01 kan, kemudian yang outputnya 01, kemudian output O1 nya itu 01 nya di bawah. Semisal kita ingin membuat output yang O1 ini, maka data selektornya harus bernilai 1 kan, disediakan 1. Nah, jika ini dinyalakan, yang berubah adalah I0 nya. Nah, I yang akan berubah adalah I1 nya, O1 nya. Sedangkan yang O0 tidak akan berubah. Tapi jika data selektornya kita ubah ke 0, maka yang berubah adalah I0 nya. Nah, I1 nya tidak berubah. Jadi fungsi dari demultiplexer itu seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Saya Muhammad Mansyah di sini akan menerangkan atau menjelaskan yang demultiplexer 1 to 4 dan 2 data selektor, dan 1 to 8 dengan 3 data selektor. Saya subscribe. Untuk tabel kebenarannya ini, untuk demultiplexer ini dia inputnya 1 tetapi outputnya ada 4, dan inputnya itu mengikuti output. Jadi meskipun inputnya 1 ataupun 0, outputnya akan sama, 0 dan 1. hanya saja berpindah-pindah data selektornya saja. Berarti ketika data selektor S0 S1 nya 00 pada input yang pertama, output yang pertama, itu ketika inputnya 0 maka 0 outputnya, ketika inputnya 1 maka outputnya 1, begitu seterusnya. Kita coba untuk prosesnya. Nah, untuk yang demultiplexer yang 2 input 1 input 4 output seperti ini. Ketika data selektor 00 ya, ketika inputnya 0 maka outputnya akan 0. Ketika inputnya 1 maka outputnya akan 1. Dan ketika kita ubah data selektornya 01 maka inputnya 0, outputnya 0. Ada 1, outputnya 1. Kita 11. Nah, ada 10. Baru input yang ketiga, kita inputnya 1, outputnya akan 1. Ketika inputnya 0, outputnya akan 0. Begitu juga dengan yang 1 to 8
data selektornya juga sama seperti yang di atas, hanya saja outputnya ada 8 mulai dari 00, 01 sampai 67. Jika data selektornya 0000 outputnya ada di 00, kita coba 1 maka 1. Jika 00 001 maka data selektor yang kedua kan kita bisa ubah, kita inputnya 1 akan menjadi 1, terusnya sampai ke 8 111, maka kita ubah outputnya yang ada di nomor 07 akan berubah 1 atau ya, cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.